Di sisi lain orang yang alim, orang yang berilmu itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, fadlul alimi al abidi ka fadli ala annakum. Keutamaan orang alim dibanding dengan orang yang banyak ibadah tapi nggak ada ilmunya, itu seperti saya dengan orang yang paling rendah di antara kalian semua, orang-orang Islam. Maka harus belajar, jangan sampai kita menjadi orang yang semangat ibadah tapi tidak ngaji, tidak berilmu. Itu fatal sekali. Kenapa? Umumnya orang yang semangat ibadah tapi nggak ada ilmunya, dia nggak belajar, dia nggak ngaji, itu cepet GR, ngerasa sudah punya surga, sehingga dia nggak sadar, sering meninggalkan kewajiban demi sesuatu yang sunnah. Nah, senang sedekah ke orang lain tapi malas sedekah ke orang yang paling terdekat, ke anaknya, ke kerabatnya, ke kakaknya, adiknya, orang tuanya, menantunya, mertuanya. Dia malas sedekah ke orang-orang sedekah, tapi paling semangat sedekah ke orang jauh. Salah. Salah. Kenapa? Karena sedekah ke kerabat, family, itu pahala di atas pahala. Ya pahala sedekah, ya pahala silaturahmi, ya kan? Apalagi kerabat kita itu menjadi tetangga kita, maka secara otomatis ya pahala sedekah, pahala pahala silaturahmi, juga pahala berbuat baik kepada tetangga, double. Fahimtalah, ada ilmunya semacam. Yaitu nanti sering sekali orang yang semangat ibadah tapi tanpa adanya ilmu itu cepat GR, ngerasa, saya top luar biasa. Berapa banyak masjid yang sudah saya bangun atau lembaga yang saya bangun. Tapi masalahnya keluarganya kelaparan, bodoh amat. Gak dikasih makan, gak dibantu. Kerabatnya, tetangganya, adiknya, kakaknya, kaya luar biasa dia, tapi ngelihat adiknya, keluarganya, atau abangnya, atau mbaknya punya anak gak bisa nyekolahin, dia gak ngurus aku, sebenarnya aku bangun masjid. La haula wala quwata illa billah. Salah. Ngelihat keluarganya, kemudian tetangganya kelaparan gak bisa makan, dia cuek, gak mau tahu urusan itu, yang penting saya bangun masjid. Salah. Kenapa? Ngasih makan satu suapan itu pahalanya lebih besar ketimbang membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, wa luqmatun fi batnil ja'i afdal min bina'ika lil Ka'bah." Satu suapan yang kamu berikan kepada orang yang kelaparan itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang kamu membangun Ka'bah. Bayangin Ka'bah. Bukan hanya sekedar masjid, enggak, Ka'bah. Subhanallah, itu pahalanya jauh lebih besar, ya kan, ketimbang membangun Ka'bah. Walaupun hanya suapan yang kita berikan kepada orang yang kelaparan. Kenapa? Urusannya nyawa, kemanusiaan itu didahulukan di dalam Islam. Subhanallah. Maka jangan kita semangat ibadah tapi nggak belajar, nggak ngerti ilmunya, hal haram nggak sama. Mana yang harus diutamakan? Itu sangat salah sekali. Semangat tahajud kalau malam, kalau siang puasa, tapi dia berani sampai suaminya, atau suami jahat ke istrinya, nggak ada artinya. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah Muhammad SAW jelaskan lagi, ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fi dinin, wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Subhanallah. Tidak ada sesuatu yang paling afdal yang bisa kita gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memahami ilmu agama itu sendiri. Jadi memahami ilmu agama atau mempelajari suatu ilmu itu sudah bernilai ibadah yang sangat dahsyat sekali. Seperti itu. Kenapa? Karena ilmu adalah imam dan ibadah adalah makmumnya. Bagaimanapun ibadah harus sesuai dengan peraturan ilmu. Nggak boleh kita ibadah seenaknya, nggak boleh. Bisa jadi ibadah yang semacam itu bukan sesuai dengan aturan ilmu, tapi apa? Sesuai dengan nafsu. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dhalik. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Satu orang yang ahli fikih itu lebih sulit digoda oleh setan ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia nggak ngerti ilmunya.
Kata setan, kalau mengganggu 1000 orang ahli ibadah tapi mereka adalah orang-orang yang nggak ngerti ilmunya, ya gampang sekali kita goda, kita selewengkan, kita sesatkan, gampang sekali. Tapi satu orang yang ahli fikih, itu sulitnya minta ampun. Maka sekali lagi, marilah kita menjadi orang-orang yang semangat belajar, karena yang pertama, belajar itu sama halnya kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, ketika kita belajar dan faham, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang mengerti, itu seperti apa? Perumpamaannya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, dengan orang-orang yang paling rendah. Artinya orang yang alim itu sama dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan orang yang ibadah tanpa adanya ilmu seperti orang yang paling rendah kali dibanding dengan Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, ketika kita alim, ilmunya sudah kita kuasai, kita mengerti, lalu kemudian kita ajarkan, maka mengajarkan ilmu tersebut adalah sedekah yang paling afdal. Ini pernyataan Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, ya kan, menjadi orang yang alim, berilmu, ya kan, itu adalah cara menyembah Allah yang paling baik adalah apa? Berilmu. Alhamdulillah. Ayo, semoga kita semua dimudahkan ada Allah Subhanahu wa taala datang ke majelis. Datang ke kiai bukan hanya sowan tapi ngaji. Datang ke kiai untuk menimba ilmu. Sayang dong dia punya ilmu banyak, kita biarkan saja. Nah, kita ambil sebanyak mungkin. Itu sangat muwadhir sekali. Harus kita ambil banyak ilmu dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. In kuntum mukhti'an sawibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.